Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas trik dan tips untuk teman-teman yang dananya 5 juta atau 5 juta ke bawah. Ini berdasarkan pengalaman yang kami juga pernah merasakan. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Tips yang pertama adalah ketika Anda ini biasanya kan dana yang antara 5 sampai 5 juta ke bawah itu kan orang yang baru masuk di pasar modal. Nah, jangan pikirkan sekali-kali uang Anda akan jadi 50 juta setahun di saham. Mungkin ada atau mungkin Anda bisa ya, tapi memikirkan itu jangan, karena yang pro aja ya, yang pro aja membuat 10 kali lipat dalam 1 tahun itu jarang ada yang bisa ya. Bahkan 2 kali lipat pun tidak semua bisa. Itu yang pro loh ya, apalagi Anda baru gitu. Pokoknya jangan sekali-kali mikir itulah, karena apa, itu bisa merusak semua strategi yang paling mendasar dari sebuah investasi di pasar modal. Ini pokoknya dihilangkan dulu. Bahkan menurut saya kalau naik 2 kali lipat pun Anda hilangkan dulu. Yang kedua, triknya adalah lebih baik pilih 1 atau 2 saham saja. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau dana Anda 5 juta, keuntungan saham itu berasal dari persentase modal. Jadi semakin besar modal, semakin besar keuntungan. Kalau semakin kecil juga keuntungan. Maka kalau dana 5 juta dibagi 1 saham, yang artinya dananya besar, atau 2 saham yang mungkin 2 jutaan, maka ketika Anda mendapatkan 10% sudah lumayan. Saya contohkan ya. Ini ada saham BNGA misalkan. Anda dananya 2 juta. Maka gain 10% 200.000. TB 2 juta, 10% 200.000. Ada dana sisa nanti untuk average down yang saya akan jelaskan. Jadi polanya seperti ini, jangan banyak-banyak, kemudian Anda satu saham hanya 900.000, nanti uang Anda habis untuk administrasi, kan ada itu administrasinya. Jadi jangan banyak-banyak. Yang ketiga, Anda harus berani mengambil saham lapis 2 dengan kapitalisasi pasar yang antara 2 sampai 10 triliun dan sedang murah. Ingat, kata-kata kuncinya adalah dan sedang murah. Kalau Anda bingung arti murah di saham, ada video kami tentang itu, membahas sampai tuntas. Nah, kenapa saya katakan Anda harus berani mengambil saham lapis 2? Karena potensi keuntungannya besar. Tapi jangan saham lapis 3. Ingat, jangan saham lapis 3 untuk pemula. Semenarik apapun Anda jangan masuk. Itu triknya banyak lah. Kalau saham lapis 2 masih oke lah. Contoh ya, ada saham lapis 2 itu market capnya 3 triliun ya, yaitu Elsa. Itu dalam 2023 gainnya udah 30%. ASRI 3 triliun 2023 gainnya 10%. Udah lumayan lah. Ya, ini tahun belum selesai, belum tuntas. Jadi potensi kemungkinan untung lebih besar masih ada. Ini saham lapis 2 yang saya contoh. Dan mereka bukan perusahaan yang jelek. Elsa anak usaha Pertamina, ASRI Alam Sutra Reality yang Anda tahu propertinya cukup luar biasa. Jadi nggak ecek-ecek lah. Yang keempat, selalu sisakan uang cash di Porto atau di RDN. Fungsinya adalah untuk average down. Average down itu membuat harga saham itu menjadi turun rata-rata pembelian. Karena apa? Di saham selalu ada kemungkinan harga sahamnya turun. Saya contohkan. Jadi misalkan Anda punya saham BNGA, itu dananya 2 juta, TB dananya 2 juta. Nah, Anda siap-siap ini dana 1 juta ini untuk apa? Average down. Kalau misalkan BNGA ini atau TB nih yang harganya misalkan sekarang 830, turun sampai 770, masuk ini 1 juta. Nah, seperti itu. Jadi jangan semuanya dibabat habis, nanti bahaya, karena probabilitas penurunan di sebuah saham itu besar. Semua saham, bahkan saham blue chip juga pasti
mengalami penurunan. Nggak mungkin Anda masuk naik terus gitu, nggak mungkin. Yang berikutnya, nah untuk teman-teman yang dananya baru 5 juta ke bawah, selalu berpikir untuk top up dana agar modal semakin besar. Karena gini, semakin besar modal itu berharap keuntungan itu nggak banyak-banyak. Kalau dana kita kecil kan harapannya untung 50% gitu. Tapi 50%-nya 5 juta hanya sekitar 2,5. Kalau kita dananya sudah 20 juta misalkan, ya 20 juta, untung 10% aja itu 2 juta. Untung 20%-nya udah 4 juta. Ya, jadi pikiran kita itu menurut saya itu fokus untuk top up dana. Ini saya contohkan ya. Nggak usah jauh-jauh lah, top upnya setiap bulan itu 250.000. Itu dari misalkan dana awal kita 5 juta sampai kemudian berakhir 1 tahun itu akan eh, jumlahnya jadi 8 juta. Nah, suatu hari dengan pola ini Anda dananya akan lebih besar dari 50 juta. Eh, bayangkan kalau misalkan dana Anda 50 juta, Anda cukup berharap 10% aja, Anda mendapatkan 5 juta. Dan kami ingat betul dulu, kami top up dana itu kalau dapat uang, entah dari apapun ya, misalkan 300.000, 100.000 kami top up untuk saham itu. Ya, karena pengen dana kita besar di saham. Yang berikutnya, jika mendapatkan untung, gunakan untuk akumulasi saham. Jangan diambil terlebih dahulu. Nah, kelemahan orang di pasar modal itu gitu. Jadi, dananya masih 5 juta. Ya. Untung 10% diambil. Untung 20% diambil. Nggak akan berkembang dana pokok Anda. Terus saja agar berkembang. Sampai kapan? Kalau saran saya sampai angka Anda 50 juta itu oke lah Anda ambil lah. Tahan gitu loh. Nanti akan membesar. Karena gini, contoh ya. Ini contoh saja. Kalau Anda mendapatkan gain 15%, 15%, ini gain yang standar ya, normal. Anda udah dapat 15% setahun udah bagus, sekali lagi udah bagus di saham karena tantangannya sangat besar. Nah, tadi sudah kami sampaikan, top up setahun 3 juta. Ya, Anda dapat gain 15%, 15%. Jadi total dana yang Anda punya pada akhirnya di perubahan tahun itu sudah 8.600.000. Ini udah bagus. Naik portofolio Anda itu dari capital gain juga ada, kemudian dari top up juga ada. Seperti itu. Nah, ini pokoknya Anda terapkanlah agar jadi nanti enak, emosinya itu tenang gitu loh kalau saham dana kita besar itu. Yang berikutnya, ini yang biasanya dilakukan oleh teman-teman newbie ya. Biasanya itu gini, mereka berpikir saham kalau kita misalkan ngajak orang untuk membeli, maka saham itu akan naik. Atau biasanya kalau dia kemudian uh, cut loss di sebuah saham, dia punya kebencian kan. Pada akhirnya dia tebar ketakutan gitu, tebar fear. Wah ini saham jelek dan lain sebagainya, biar orang lain juga merasakan lah rasa duka cut loss yang dia rasakan. Perlu diingat, apa yang Anda lakukan gak ngefek. Sekali lagi, apa yang Anda lakukan gak ngefek. Saham ini uh, mekanisme yang pelaku pasarnya itu sangat banyak, sangat banyak. Kecuali Anda tim punya 10 orang, yang satu orangnya dananya 200 juta, mungkin di saham lapis 3 bisa ngefek. Tapi kalau Anda yang 5 juta sampai 100 mengumpulkan 100 orang, itu belum tentu bisa menaikkan saham. Kenapa? Karena pikirannya beda-beda 100 orang itu. Kalau 10 orang bisa kita koordinasi tim, tapi kalau 100 orang susah. Maka fokus aja top up, fokus aja investasi, fokus aja dana yang Anda dapatkan dari capital gain untuk membeli saham baru. Jangan ngambil pom tebal update ini update itu, sekali lagi itu nggak begitu berguna. Dan kebanyakan kelemahan orang newbie itu sibuk di sini tapi tidak sibuk belajar analisa ya. Jadi Anda sambil belajar analisa, sambil terus bekerja untuk top up dan kemudian mengakumulasi capital gain yang Anda dapatkan. Dengan cara demikian dana Anda akan berkembang karena kami merasakan apa yang Anda rasakan dan kami memulai dari dana yang kecil juga. Kami bukan orang sultan yang langsung dananya besar. Sampai ketemu lagi, saya yakin kalian bisa, dan sampai ketemu hingga dan